Halo pecinta film, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan maupun dilancarkan semua urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah alur cerita film Astro Boy yang rilis di tahun 2009. Film ini mengisahkan seorang ilmuwan yang sedang berduka akibat ditinggal mati oleh anaknya. Lalu dia membuat sebuah robot yang sangat mirip seperti anak tercintanya. Langsung aja simak videonya dan inilah alur cerita film Astro Boy 2009. Film dimulai dengan sebuah kota yang mengambang bernama Metro City. Metro City dihuni oleh beberapa manusia dan robot yang diciptakan ribuan kali setiap harinya. Ribuan robot lainnya juga akan dibuang ke siklus yang tidak akan pernah berakhir. Robot ciptaan itu sangat membantu melakukan pekerjaan manusia, dan Dr. Tenma adalah orang yang menciptakan robot itu semua. Dan anak dari Dr. Tenma bernama Toby. Toby ialah seorang anak yang pintar, sampai-sampai dia mengerjakan kuis di sekolahannya hanya dengan waktu yang sangat singkat, dan hasilnya pun dengan nilai yang sempurna. Setelah pulang dari sekolah, Toby meminta kepada ayahnya untuk menemani Toby ke sebuah acara presentasi kuantum. Tetapi ayah Toby tidak bisa menemaninya ke acara tersebut karena ayahnya sudah ada janji dengan teman-temannya. Singkat cerita, Tenma sedang berjalan bersama Donald, presiden Metro City yang sangat kejam. Lalu Toby nekat datang menemui Tenma, ayahnya. Tetapi para robot yang mengawal Tenma langsung menangkapnya. Lalu Tenma menyuruh Toby untuk tidak mengikutinya. Scene berganti memperlihatkan Dr. Eleven, rekan kerja dari Tenma. Eleven sedang memperkenalkan energi inti biru, penemuan baru energi positif. Eleven juga memperkenalkan energi negatif merah. Tentu energi merah tidak aman untuk digunakan. Donald terlihat mengincar energi merah sesuai dengan karakternya, lalu mengambil paksa energi itu dari Dr. Eleven. Singkat cerita, Toby dikurung di suatu ruangan agar tidak mengikuti ayahnya. Tetapi itu hal yang mudah untuk Toby karena dia mempunyai kartu dan langsung keluar dari ruangan. Scene berganti memperlihatkan Dr. Tenma dan Dr. Eleven yang akan memasangkan inti biru ke salah satu robot percobaan. Seketika Presiden Donald menghentikan dan memaksa untuk memasangkan inti merah ke robot percobaan. Di saat inti merah terpasang, Toby datang lalu masuk di dekat robot percobaan. Karena robot itu tidak bisa dikendalikan, akhirnya Tenma terpaksa menutup pintu darurat. Tanpa disangka, Toby sedang berada di dalam bersama robot percobaan. Seketika robot itu mengeluarkan kekuatannya dan bisa menjebol pintu darurat. Eleven terpaksa menggabungkan inti biru dengan inti merah agar robot itu bisa menyerah. Setelah situasi kembali normal, tanpa disangka Toby sudah mati. Yang tersisa hanyalah topi yang dikenakan Toby sebelumnya. Setelah Toby mati, Tenma langsung membuat robot yang menyerupai Toby. Tenma juga menyimpan Toby anaknya, lalu memasukkan rambut Toby ke dalam DNA robot yang dibuatnya. Tenma berharap pikiran Toby bisa kembali setelah dia memasukkan rambut ke DNA robot yang dibuatnya. Selain itu, Dr. Eleven datang, sedangkan Tenma berhasil membuat robot yang menyerupai anak tercintanya, yaitu si Toby. Tenma sangat senang, ditambah robot yang menyerupai anaknya memiliki sistem pertahanan terhebat yang pernah ada. Tenma juga memasukkan inti biru ke dalam sistem robot Toby, lalu mulai menghidupkannya. Setelah selesai, betapa senangnya hati Tenma karena robot ciptaannya sangat mirip sekali dengan anaknya. Dan Toby juga ingat akan ayahnya. Akhirnya Tenma membawa Toby pulang ke rumahnya. Singkat cerita, setelah bangun tidur, Toby merasa aneh dengan tubuhnya. Tetapi Tenma terus memeluk Toby. Orin, si robot membantu Tenma, juga terkejut saat mengetahui bahwa tuan besarnya adalah seorang robot. Orin juga terlihat gugup saat mempersiapkan hidangan untuk Toby. Tenma memberitahu Toby bahwa dia akan memberikan pendidikan dari rumah dan fokus menjadi ayah untuk Toby. Tenma mulai mengetes Toby untuk melakukan pembelajaran di rumah. Awalnya sih Toby mulai mengerjakannya dengan benar, tetapi setelah selesai malah gambaran orang yang menjadi hasilnya. Singkat cerita, Tenma menyuruh Toby untuk membaca buku karena Tenma harus pergi. Toby mulai senang melihat isi buku yang berisikan materi penerbangan, dan ternyata Toby malah menyobek buku ayahnya lalu membuat pesawat-pesawatan dan mulai menerbangkannya bersama Orin.
Di saat Tenma pulang, ia terkejut melihat Tobi yang sedang bermain dan tidak membaca buku. Lalu Tenma memarahi Tobi dan menyuruh untuk segera ke kamar. Tak lama Tenma menghubungi Eleven, di mana Tenma merasa ada yang salah dengan robot Tobi ciptaannya. Setiap Tenma melihat robot Tobi, ia pasti ingat dengan Tobi yang aslinya yang ternyata sudah pergi. Di saat Tobi di kamar, sebuah robot pembersih sedang membicarakan Tobi dengan nada yang pelan. Tetapi Tobi mendengarnya. Tobi berusaha menangkap robot itu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sudah tepat di ujung gedung. Sontak Tobi terjatuh, tetapi ia tiba-tiba mempunyai kekuatan dan akhirnya dia terbang. Tetapi Tobi tidak bisa mengendalikannya. Setelah bisa mengendalikan kekuatan yang ia miliki, Tobi mulai melaju cepat melintasi kota. Tanpa ia sadari, ia melanggar batas kecepatan dan terfoto oleh kamera CCTV di kota. Tobi mulai terbang, lalu menembus gunung dan menganggap kekuatan yang ia miliki sangatlah keren. Singkat cerita, Presiden Metro City melihat sebuah energi dari inti biru yang mengitari kota. Sontak Presiden Metro City mengerahkan robotnya untuk mendapatkan benda itu. Setelah puas mengitari kota, Tobi akhirnya pulang ke rumah. Tobi menceritakan kepada Tenma bahwa dia bisa terbang maupun menembus gunung. Tanpa basa-basi, Tenma langsung meluncurkan seulur kata kepada Tobi bahwa dia bukan anaknya, melainkan robot tiruan anaknya yang sudah mati. Tenma juga sudah tidak menginginkan Tobi lagi. Seketika mendengar perkataan Tenma, Tobi langsung pergi meninggalkan mereka semua. Tobi melihat bahwa dirinya ternyata benar-benar seorang robot. Beberapa waktu kemudian, Tobi sudah dikepung oleh robot suruhan Presiden Metro City. Tobi terus terbang agar robot itu tidak bisa menangkapnya. Walaupun susah ditangkap, tidak menyurutkan Presiden Metro City untuk mendapatkan inti biru yang terpasang di tubuh Tobi. Tak lama kemudian akhirnya Tobi bisa tertangkap. Lalu karena dia melihat sebuah gedung yang berdekatan, Tobi menarik robot itu semua ke celah gedung yang menjadikan para robot terjatuh. Karena susah ditangkap, akhirnya Presiden Metro City menyiapkan sebuah robot yang sangat besar, lalu menembakkan Tobi yang akhirnya Tobi jatuh ke dasar. Presiden Metro City juga mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap anak Tenma, yaitu si Tobi. Singkat cerita, Tobi terjatuh ke sebuah tempat pembuangan robot dari kota Metro City. Di tempat pembuangan juga terdapat banyak robot yang meminta daya kepada Tobi, karena daya Tobi sangatlah besar. Beruntungnya Tobi bisa meloloskan diri dan bertemu dengan robot anjing bernama Bin. Karena memerlukan pertolongan, akhirnya Bin meminta Tobi untuk membantunya. Tetapi itu hanyalah jebakan dari Bin dan anak-anak di sekitar pembuangan yang sedang menangkap robot. Anak-anak itu bernama Cora, Zen, Widget, dan Slut. Tobi mengatakan bahwa dia dari Metro City dan seseorang telah membuangnya. Di saat Tobi belum mengatakan namanya, dia malah diculik oleh beberapa robot di sekitar pembuangan. Mereka bernama Mike, Robotsky, dan Spark. Mereka semua senang bisa menemukan ras manusia. Karena nama Tobi kurang bertenaga, lalu Spark menamani Tobi dengan nama Astro. Spark memperlihatkan sebuah gambar seseorang yang bernama Ham-X, di mana Ham-X ingin memusnahkan ras para robot. Tak lama Core datang dan langsung menyerang Spark dan lainnya, karena mengira Spark menyakiti Tobi. Tobi membisiki Spark bahwa dia sebenarnya adalah seorang robot dari Metro City. Kemudian setelah pergi, Tobi sekarang berubah nama menjadi Astro. Singkat cerita, Tenma menyuruh Presiden Metro City untuk mencari Tobi, lalu menonaktifkannya. Jika Presiden Metro City berhasil membawa Tobi, Tenma akan memberikan imbalan inti biru itu kepadanya. Scene berganti memperlihatkan Core yang mengajak Astro untuk ke tempat tinggalnya. Kemudian Core memperkenalkan Astro kepada Ham-X, seseorang yang menampung para robot di pembuangan lalu memperbaikinya. Di saat mereka semua ingin menyantap makanan, Astro memberitahukan bahwa dia tidak mempunyai orang tua. Astro juga belum memberitahukan identitasnya bahwa dia seorang robot. Mereka semua bercanda dan menikmati hidangan tersebut. Setelah Core dan lainnya tertidur, Ham-X bercerita kepada Astro bahwa dia dulu juga bekerja di Metro City. Kemudian Ham-X dibuang begitu saja ke tempat pembuangan, layaknya sebuah sampah. Singkat cerita, Bin berusaha memberitahu Zen bahwa Astro seorang robot. Beruntungnya Zen tidak bisa membaca kata yang ditulis Bin.
Astro menghampiri sebuah robot yang sangat besar bernama Zog yang sedang tergeletak sejak 1 abad yang lalu. Astro masuk untuk melihat kondisi Zog, lalu mulai menganalisis di mana kerusakan sistem dari robot yang sangat besar itu. Kemudian Astro memanfaatkan inti biru yang dimilikinya, lalu memberikan sedikit daya untuk Zog, berharap robot besar itu bisa hidup. Kemudian Hamek terkejut melihat Zog yang sudah mati ratusan tahun yang lalu itu kembali hidup. Zan memberitahu bahwa Astro lah yang menghidupkan Zog. Tentu Hamek bingung gimana cara Astro melakukannya. Dikarenakan kondisi Zog yang sangat kotor, akhirnya mereka semua memandikan Zog maupun mengecat ulang tubuhnya. Di saat Core ingin menelpon pihak keluarga di Metro City, HP-nya malah tidak bisa menyala. Sontak Astro meminta lalu menghidupkan secara diam-diam dengan kekuatan yang dia miliki. Core sangatlah terkejut karena Astro bisa melakukan layaknya bukanlah anak-anak yang biasa. Core berusaha menelpon keluarganya, tetapi keluarga Core tidak mengangkatnya. Singkat cerita, Mike dan teman-temannya ingin menghabisi Hamek karena Hamek bisa memusnahkan ras para robot. Tetapi Mike ingat bahwa seorang robot tidak boleh menyakiti manusia. Zog juga diarah keliling kota karena Hamek akan mengadunya dengan robot yang lain. Sampai di suatu ketika, Hamek tiba-tiba melumpuhkan Astro karena Hamek sudah mengetahui karena Astro merupakan seorang robot, bukan manusia. Setelah disekap, ternyata Astro akan diadu oleh beberapa robot petarung ciptaan oleh Hamek. Astro mengalahkan robot Hamek satu persatu dengan mudah. Hey fella. Mike dan teman-temannya juga berusaha menolong Astro, tetapi Mike dan teman-temannya malah dilempar keluar dari tempat pertarungan para robot. Presiden Metro City akhirnya menemukan di mana keberadaan Toby atau Astro sekarang. Karena semua robot Hamek dikalahkan Astro, Hamek menyuruh robot terakhir yang bernama Zog untuk melawan Astro. Zog mulai berjalan, tetapi dia tidak mau untuk menyerang Astro. Zog ternyata malah ingin menginjak Hamek dengan kaki besarnya, tetapi Astro malah menahannya. Tak lama para robot Presiden Metro City datang lalu menangkap Astro. Astro sangat pasrah walaupun sebenarnya dia bisa melawan. Setelah Presiden Metro City membawa Astro atau Toby ke hadapan Tenma, Tenma akan memberikan hadiah inti biru kepadanya. Astro mulai berbaring, sedangkan Tenma mengambil inti biru dari tubuh Toby. Sampai akhirnya Toby bisa dinonaktifkan. Setelah melepas inti biru, ternyata Tenma tidak memberikan inti biru ke Presiden Metro City, melainkan menutup pintu darurat lalu memasangkan lagi di badan Toby. Setelah inti terpasang, tentu Toby hidup kembali. Tak lama Tenma menyuruh Toby pergi dengan inti biru terpasang di tubuhnya. Presiden Metro City sangatlah marah dengan Tenma yang telah membohonginya. Presiden Metro City memaksa memasangkan inti merah kepada robot percobaan yang akhirnya dia tiba-tiba masuk ke dalam robot tersebut. Setelah badannya masuk ke robot tersebut, Presiden Metro City dengan marah dan berambisi akan menangkap Toby lalu mengambil inti birunya. Setelah Toby pergi, akhirnya dia kembali ke kota. Robot tersebut terus menyerang Toby yang mengakibatkan banyak kehancuran di Metro City. Melihat Astro dalam situasi darurat, Core dan teman-temannya pergi ke Metro City menggunakan mobil Hamek untuk menyelamatkan Toby. Lalu Core dan teman-temannya datang untuk menyelamatkan Astro atau Toby. Akibat pukulan dari robot tersebut, seisi kota hampir saja terjatuh ke dasar, tetapi Toby bisa menahannya. Singkat cerita, Toby ingin menyatukan inti biru di badannya dengan inti merah di robot tersebut. Tetapi Tenma melarangnya karena itu akan berbahaya bagi Toby. Dikarenakan Core dan teman-temannya ditangkap robot tersebut, Toby akhirnya nekat menyatukan inti biru di badannya dengan inti merah di robot tersebut.
Tak lama ledakan yang sangat besar terjadi, di mana Presiden Metro City akhirnya ditangkap, sedangkan Toby yang tak berdaya akibat inti mereka berdua disatukan. Eleven juga mengatakan bahwa Toby sekarang tidak bisa diselamatkan ataupun sudah mati. Tetapi kemudian tak disangka bahwa Zook bisa menghidupkan Toby. Zook mulai memberikan daya inti birunya untuk Toby, dan sampai akhirnya Toby bisa hidup kembali. Setelah Toby hidup, Tenma kembali memeluk Toby dengan erat. Kurt juga akhirnya bisa bertemu dengan sanak keluarganya di kota Metro. Dan itulah alur film Astro Boy 2009. Terima kasih. Would you? Sure.